Aku beri tantangan. Retas sistem keamanan perusahaan ini. Jika bisa, aku terima kau kerja di sini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang pemuda lusuh dengan kemeja kusam dan sepatu butut datang melamar kerja di perusahaan besar. Semua pelamar menjauh darinya. Bahkan HRD yang mewawancarainya menertawakan dan menghinanya habis-habisan. Tidak ada yang percaya. Seorang lulusan SD bisa menguasai komputer apalagi IT. Namun yang tidak disadari, tantangan sembrono yang mereka berikan justru membuka pintu pada sebuah rahasia besar. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di sebuah perusahaan besar tampak sibuk. Gedungnya tinggi menjulang, dengan kaca-kaca besar yang berkilau terkena sinar matahari. Dari luar saja, orang bisa merasakan betapa megah dan mewahnya tempat itu. Setiap karyawan yang masuk terlihat rapi, memakai jas, dasi, atau seragam perusahaan. Langkah mereka cepat dan pasti, seakan semua sudah tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Di lantai 2, sebuah aula sudah dipersiapkan khusus untuk proses perekrutan karyawan baru. Kursi-kursi tersusun rapi, barisan panjang menghadap ke depan. Di meja utama, panitia perekrutan duduk dengan wajah serius, ditemani laptop, berkas lamaran, dan botol air mineral. Di layar besar yang menggantung, ditampilkan profil perusahaan, pencapaian, proyek-proyek besar, dan visi misi yang membuat semua pelamar terkesan. Sejak pagi, para pelamar sudah datang dengan penampilan terbaik. Ada yang memakai jas hitam, ada yang mengenakan kemeja putih disetrika rapi, ada juga yang memakai parfum wangi menyengat. Sebagian duduk dengan tenang sambil membuka catatan kecil, mengulang materi wawancara. Sebagian lain berbisik-bisik saling menyemangati. Suasananya penuh semangat dan harapan. Hingga tiba-tiba, suasana berubah ketika seorang pemuda masuk ke aula itu. Dia berbeda dengan yang lain. Bajunya lusuh, kemeja kusam yang sudah kehilangan warna. Celananya agak panjang, sepatunya sudah tipis bagian bawahnya. Bahkan solnya terlihat hampir copot. Rambutnya tidak tertata. Wajahnya tampak lelah seperti orang yang berjalan jauh sebelum sampai di sini. Tangannya hanya membawa sebuah map lusuh yang warnanya sudah pudar. Langkah pemuda itu pelan. Ia mencoba tetap tenang, meski banyak mata langsung menoleh ke arahnya. Beberapa pelamar yang duduk di kursi terdekat segera menggeser badan. Ada yang bahkan langsung berdiri dan pindah tempat. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Makin lama makin jelas. Lihat deh, dia salah tempat kali ya. Pakaiannya kayak gitu. Berani-beraninya masuk sini. Perusahaan besar begini, apa dia pikir bisa diterima? Pemuda itu tidak menoleh, tidak juga membalas kata-kata itu. Ia tetap berjalan ke barisan belakang, lalu duduk di kursi kosong. Namun kursi itu seakan menjadi kutukan, karena 2 orang di sampingnya langsung berdiri dan pindah ke depan. Jadilah pemuda itu duduk sendirian, di tengah kursi yang kosong. Semua tatapan mengarah kepadanya, penuh cemoohan dan rasa tidak suka. Meski begitu, pemuda itu tetap diam. Ia hanya menatap layar besar di depan aula, memeluk map lusuhnya di pangkuan. Nafasnya terlihat pelan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibaca orang lain. Proses seleksi terus berjalan. Nama-nama pelamar dipanggil satu persatu. Mereka masuk ke ruang wawancara sesuai nomor antrian. Dari luar terdengar tawa kecil. Ada yang gugup, ada juga yang tampil percaya diri. Semua pelamar tampak tegang, kecuali pemuda lusuh itu yang tetap duduk tenang. Akhirnya, tibalah gilirannya. Panitia melihat daftar nama,
lalu menyebutkan dengan suara datar, "Raditya Ahmad." Seisi aula langsung terdiam sejenak. Beberapa pelamar yang duduk di depan saling menoleh. Ada yang menahan senyum, ada juga yang mendengus kecil. Pemuda lusuh itu berdiri, merapikan kemejanya yang memang sudah tidak bisa tampak rapi lagi, lalu berjalan ke depan. Map lusuh masih di tangannya. Langkahnya melewati barisan pelamar lain yang menatap dengan tatapan meremehkan. Ada yang berbisik, "Ya ampun, lulusan mana coba?" Ada juga yang sengaja bersuara keras, "Buat apa ikut wawancara? Udah jelas gagal." Namun Raditya Ahmad tetap diam. Ia melangkah menyusuri lorong menuju ruang wawancara. Di pintu, seorang staf membukakan jalan. "Silakan masuk ke ruang wawancara 3. Radit." Begitu ia dipanggil orang-orang dekatnya, masuk perlahan. Di dalam, ruangan itu terasa dingin dari pendingin udara. Meja kaca panjang terletak di tengah. Di atasnya ada dokumen, laptop, dan secangkir kopi. 3 orang pewawancara sudah menunggu. 2 pria duduk di sisi kanan dengan wajah serius, sementara di sisi kiri, seorang wanita dengan blazer abu-abu duduk sambil mengikir kuku. Di meja di depannya, ada papan nama kecil bertuliskan Melati. Radit hendak menarik kursi di depannya, tetapi Melati langsung mendengus dan berkata sinis, "Jangan duduk. Nanti kursinya najis." Kedua pria di sampingnya saling menatap, lalu tersenyum miring. Radit terdiam. Ia mengurungkan niat untuk duduk, lalu hanya berdiri sambil menyerahkan map lusuh itu ke arah Melati. Melati mengambilnya dengan ekspresi jijik, seolah sedang memegang sampah. Ia membuka map itu, membaca cepat, lalu alisnya terangkat. "Nama, Raditya Ahmad," katanya dengan nada merendahkan. Ia melanjutkan membaca, lalu tertawa kecil. "Pendidikan, lulusan sekolah dasar." Tawa 2 pria di sebelahnya langsung pecah. Salah satu menepuk meja sambil terbahak. "Kau bercanda kan? Lulusan SD melamar di sini." Melati tersenyum sinis, lalu menatap Radit dari ujung kepala hingga kaki. "Apa kau sudah hilang akal? Perusahaan ini butuh petugas IT yang ahli, bukan pemulung yang nyasar." Radit menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Suaranya pelan tapi jelas. "Saya menguasai komputer, Bu." Kata-kata itu membuat ruangan kembali riuh oleh tawa. Melati berdiri, menatap Radit penuh hinaan. "Kau bisa komputer? Kau pikir ini warnet? Begini saja. Aku beri tantangan. Retas sistem keamanan perusahaan ini. Jika bisa, maka aku terima kau kerja di sini. Kalau menyalakan komputer saja tidak bisa, lebih baik keluar sekarang." 2 pria pewawancara ikut menertawakan ucapan itu. Mereka menganggap tantangan itu hanya bahan olok-olok, sesuatu yang mustahil dilakukan seorang pemuda lusuh lulusan SD. Namun Radit tidak banyak bicara. Ia membuka tas kain kecilnya, mengeluarkan sebuah laptop tua. Laptop itu tampak murah, sudutnya terkelupas, layarnya sudah ada goresan, tombol keyboardnya banyak yang pudar. Saat melihatnya, Melati dan 2 rekannya kembali tertawa lebih keras. "Ya ampun, laptop murahan," ejek salah satunya. "Pakai itu mau retas sistem perusahaan besar." Tambah yang lain. Radit tetap tenang. Ia menaruh laptop di atas meja kaca, lalu menyalakannya. Suara kipas kecil terdengar kasar, menandakan mesin tua itu bekerja keras. Jemari Radit mulai menari di atas keyboard. Ia mengetik cepat, matanya fokus, wajahnya serius. 3 menit berlalu. Radit menutup laptopnya perlahan. "Sudah," katanya singkat. Tawa mereka masih memenuhi ruangan. Radit menutup laptop tuanya dengan tenang, sementara Melati memandang dengan tatapan penuh ejekan. "Sudah selesai mainnya?" "Hahaha." Melati tertawa keras, diikuti 2 rekannya. "Dasar bodoh. Mau coba-coba menyalakan komputer saja sok hebat." Radit tetap diam. Ia berdiri tanpa berkata-kata, hanya memeluk laptopnya erat. Suasana ruangan masih penuh dengan cemoohan saat tiba-tiba, "Brak!" Suara gaduh terdengar dari luar. Disusul bunyi sirene pendek dari speaker perusahaan.
Getarannya begitu keras hingga terdengar jelas sampai ke dalam ruang HRD. Tawa Melati berhenti mendadak. Keningnya berkerut. Apalagi ini? Gumamnya. Melati segera keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Seorang staf berlari dengan wajah panik. Melati menghentikannya. Apa yang terjadi? Nafas staf pria itu terengah. Bu, sistem perusahaan diretas. Saham turun mendadak. Server terkunci. Virus menyebar ke semua divisi. Apa? Melati terperanjat. Wajahnya memucat. Bagaimana bisa? Staf itu buru-buru pergi. Melati tergesa mengikuti staf yang berlari menuju ruang kontrol. Di sepanjang lorong, orang-orang berlarian panik, sebagian berteriak, sebagian sibuk menelpon. Suasana di lantai perusahaan berubah drastis. Tadi pagi semua berjalan rapi, tenang, penuh senyum. Kini, hanya butuh beberapa menit. Keadaan seperti medan perang. Sirene singkat berbunyi berulang-ulang. Orang-orang berlarian membawa laptop, kertas, dan kabel. Suara telepon berdentang nyaring. Beberapa staf berbicara terburu-buru lewat ponsel. Wajah mereka pucat pasi. Jantung Melati berdegup kencang. Pikirannya melayang pada pemuda lusuh yang baru saja duduk di depannya. Bayangan jemari cepatnya di atas keyboard. 3 menit singkat yang dilewati dengan tatapan serius. Jangan-jangan, apa benar dia? Ia segera berbalik dan kembali ke ruang wawancara. Nafasnya memburu. Pintu didorong keras. Namun begitu masuk, kursi di hadapannya sudah kosong. Mana dia? Pemuda tadi mana? Melati bertanya dengan suara gemetar. Dua rekannya kebingungan. Dia pergi Bu. Melati menoleh ke sekitar. Namun yang tersisa hanya ruang kosong dan meja kaca dengan map lusuh tergeletak di atasnya. Melati mendekat cepat, meraih map itu. Nama di halaman depan tertulis jelas. Raditya Ahmad. Tangannya bergetar. Matanya menatap nama itu lama sekali. Hatinya berdesir. 3 menit. Hanya 3 menit laptop murahan itu menyala. Dan sekarang seluruh sistem perusahaan kacau. Saham anjlok. Server terkunci. Virus menyebar. Apa mungkin? Apa benar dia yang melakukannya? Pikirnya. Ia menoleh pada kedua rekannya dengan mata melebar. Dia. Apa mungkin dia? Namun sebelum sempat mereka menjawab, suara sirene kembali meraung lebih keras, membuat semua orang tersentak. Dan saat itu, Raditya Ahmad sudah menghilang. Bu Melati. Suara salah satu rekan pewawancara memecah lamunannya. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Melati menoleh dengan mata membelalak. Sistem diretas. Jawabnya pendek. Kalian tidak dengar sirene tadi? Kedua rekannya saling pandang. Wajah mereka bingung. Kami hanya dengar ada keributan. Tapi belum tahu pasti. Tadi kau keluar terlalu cepat. Melati menggenggam map lebih erat. Ia melangkah cepat keluar ruangan. Menyusuri lorong menuju ruang kontrol. Langkah kakinya beradu dengan puluhan karyawan yang sibuk. Membuat suasana semakin riuh. Di layar-layar komputer yang dipasang di dinding lorong, kode merah berkedip. Tulisan asing muncul, menandakan ada sistem yang lumpuh. Begitu sampai di ruang kontrol, pandangan Melati langsung tertuju pada layar raksasa di dinding. Grafik saham perusahaan menurun tajam, garis merah seperti jurang terjal. Notifikasi darurat berkedip di hampir semua monitor. Kepala IT berdiri di tengah ruangan dengan wajah panik. Data kita terkunci. Semua akses ditutup. Seperti ada virus yang masuk ke sistem inti. Bisakah dipulihkan? Tanya seorang manajer dengan suara gemetar. Kami sedang mencoba, Pak. Tapi ini bukan virus biasa. Seperti ada seseorang yang sengaja bermain di dalam. Melati menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Kata-kata itu menusuk telinganya. Seseorang yang sengaja bermain di dalam. Bayangan wajah Radit muncul lagi, lengkap dengan laptop lusuhnya. Ia teringat jelas, bagaimana pemuda itu hanya diam, lalu mengetik cepat tanpa ragu. Bagaimana ia menutup laptop dengan tenang, lalu berkata singkat, "Sudah." Dan kini, beberapa menit setelahnya, seluruh perusahaan kacau. Apa benar?
Dia yang melakukannya? Melati menggeleng keras, mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Dia hanya lulusan SD. Itu cuma kebetulan. Tidak mungkin seorang pemuda lusuh bisa melakukan ini. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat keraguannya. Sore itu, rapat darurat digelar. Semua direksi berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang. Mata merah karena marah dan takut. Direktur utama duduk di kursi paling depan. Tangannya menghentak meja. Bagaimana bisa sistem sebesar ini diretas hanya dalam beberapa menit? Mana tim IT kita? Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kepala IT menunduk. Kami sudah berusaha, Pak. Tapi ini seperti jebakan yang dibuat rapi. Semua pintu masuk terkunci. Kami bahkan kesulitan mengetahui dari mana serangan ini dimulai. Direktur keuangan menyela dengan suara berat. Kalau begini terus, investor akan menarik dana. Saham kita sudah jatuh 15% hari ini. Ruang rapat semakin panas. Semua orang saling menyalahkan. Semua panik. Di sudut meja, Melati duduk dengan wajah pucat. Map lusuh itu ada di pangkuannya. Ia sembunyikan di bawah meja. Tangannya gemetar. Ia tidak berani angkat bicara. Tapi dalam hatinya ia tahu. Semua ini berhubungan dengan pemuda yang tadi duduk di ruang wawancara. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, salah satu rekannya yang tadi ikut wawancara membuka suara. Pak, mungkin ada sesuatu yang perlu diketahui. Tadi saat sesi wawancara, ada seorang pelamar yang diberi tantangan oleh Bu Melati. Semua kepala serentak menoleh. Melati langsung tertegun. Darahnya serasa berhenti mengalir. Pelamar itu, lanjut rekannya, datang dengan pakaian lusuh, membawa laptop murahan. Bu Melati menantangnya untuk meretas sistem perusahaan. Ruang rapat hening. Hanya terdengar detak jarum jam di dinding. Semua mata kini tertuju pada Melati. Direktur utama menatap tajam. Apa maksudnya ini, Melati? Suara Melati tercekat. Saya hanya bercanda, Pak. Saya tidak menyangka. Bercanda? Bentak direktur utama. Suaranya menggema, membuat semua orang tersentak. Kau pikir perusahaan ini tempat untuk bercanda? Tantanganmu bisa menghancurkan semuanya. Melati menunduk. Wajahnya memucat. Keringat dingin terus mengalir. Direktur utama menatap seluruh ruangan. Sekarang dengarkan. Aku tidak tahu apa benar pemuda lusuh yang kau bicarakan itu, penyebab semua ini, tapi dia salah satu kunci. Temukan pemuda itu. Cari siapa dia sebenarnya. Kalau perlu, kerahkan semua jalur. Kita harus tahu kebenarannya. Kalau tidak, kalian semua tahu apa akibatnya. Malam harinya, Melati duduk di dalam mobil dinas yang membawanya menuju alamat yang tertulis di lamaran Radit. Jalanan sempit, gelap, penuh rumah-rumah kecil berdinding kayu. Mobil berhenti di depan sebuah rumah reot. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan pintunya miring. Melati mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke tetangga yang sedang duduk di bangku bambu. Permisi, Bu. Apa benar ini rumah Raditya Ahmad? Wanita tetangga itu menggeleng. Rumah itu kosong, Bu. Sudah lama tak ada penghuninya. Bertahun-tahun malah. Melati terdiam. Tapi alamat ini tertera di surat lamaran. Tidak ada orang dengan nama itu di sini, jawab tetangga tenang. Mungkin alamatnya palsu. Melati berdiri kaku. Angin malam meniup wajahnya. Ia kembali membuka map lusuh itu, menatap nama Raditya Ahmad. Hatinya makin tidak tenang. Esoknya, ia mencoba mencari jejak di sekolah dasar yang ditulis Radit. Namun kepala sekolah hanya menggeleng. Tidak ada murid dengan nama itu pernah lulus dari sini. Semua terasa janggal. Semua jejak seperti sengaja dihapus. Melati semakin panik. Ia kembali ke perusahaan dengan tangan kosong. Di ruang rapat, direksi menatapnya tajam. Perusahaan makin jatuh. Semua menyalahkan. Semua menuntut. Dan di tengah tekanan itu, Melati sadar,
Satu-satunya kunci ada pada pemuda lusuh bernama Raditya Ahmad. Tapi siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu menempel di kepalanya, menghantui siang dan malam. Hari itu, suasana perusahaan benar-benar kacau. Tidak ada lagi ketertiban seperti biasanya. Para karyawan berlarian, wajah pucat, suara telepon tidak berhenti berdentang. Lift terus naik turun. Setiap pintu terbuka memperlihatkan orang-orang yang terburu-buru dengan laptop di tangan, wajah panik, dan kertas berantakan. Semua seakan sedang mengejar sesuatu yang tidak jelas. Di ruang kontrol, layar-layar komputer masih berkedip dengan kode merah. Data penting terkunci. Sistem tidak bisa diakses. Beberapa staf mencoba dengan cara manual, namun hasilnya sama. Semua pintu digital seperti digembok dari dalam. Kepala IT terus memberi instruksi, tapi suara tegasnya tidak bisa menyembunyikan nada cemas. Di ruang rapat utama, para direksi sudah berkumpul. Pintu rapat ditutup rapat, dijaga 2 satpam di luar. Di dalam, suasana lebih menegangkan lagi. Udara terasa berat, seakan setiap orang di ruangan itu membawa beban di pundaknya. Direktur utama duduk di kursi besar di ujung meja. Wajahnya keras, matanya tajam. Ia mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tanda kesabarannya hampir habis. Di sampingnya, Direktur Keuangan sibuk memeriksa layar ponselnya, melaporkan pergerakan saham yang terus merosot. 15%, katanya lirih. Jika turun lagi, investor bisa menarik dana mereka. Kita dalam bahaya besar. Kepala keamanan menimpali dengan suara berat. Bukan hanya soal saham, Pak. Jika data kita benar-benar hilang, itu berarti kontrak dengan klien besar juga hancur. Reputasi perusahaan bisa tamat. Direktur utama menoleh tajam. Aku tidak butuh penjelasan. Aku butuh solusi. Suaranya bergema. Hening. Semua saling berpandangan, mencari siapa yang berani bicara. Di ujung meja, Melati duduk dengan wajah pucat. Tangannya menyembunyikan map lusuh di bawah meja. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata rekannya masih terngiang di telinganya. Tadi Bu Melati menantang seorang pelamar untuk meretas sistem perusahaan. Direktur utama menatap Melati. Aku ingin mendengar langsung kejadian kemarin. Apa benar yang dikatakan rekanmu? Melati mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Saya hanya bercanda, Pak. Dia pemuda lusuh, lulusan SD. Saya tidak menyangka. Bercanda. Direktur utama membentak keras hingga semua orang tersentak. Bercanda di ruang wawancara? Kau sadar tidak apa akibatnya? Melati menunduk. Wajahnya semakin pucat. Ia mencoba menjelaskan, namun lidahnya terasa keluh. Semua mata menatapnya penuh amarah dan tuduhan. Direktur keuangan menambahkan dengan nada sinis. Kalau benar pemuda itu yang melakukannya, berarti dia masih punya akses ke data kita. Dan jika dia tidak segera ditemukan, perusahaan ini bisa runtuh kapan saja. Rapat semakin panas. Beberapa manajer mengangkat suara, menyalahkan kebodohan Melati. Suara-suara bercampur jadi satu. Kecerobohan. Tidak profesional. Seharusnya tidak terjadi. Direktur utama mengangkat tangan, menghentikan keributan. Tatapannya dingin menembus ke arah Melati. Kau harus temukan pemuda itu. Apapun caranya. Namanya siapa? Melati mengangkat map lusuh dengan tangan gemetar. Raditya Ahmad, katanya pelan. Nama itu bergema di seluruh ruangan. Beberapa orang mengulanginya perlahan, seakan mencoba mengingat. Namun tidak ada satupun yang mengenalnya. Alamat? Tanya direktur utama. Sudah saya datangi, jawab Melati. Suaranya goyah, tapi rumahnya kosong. Tetangga bilang sudah lama tidak dihuni. Saya juga mengecek sekolah yang ia tulis, tapi tidak ada nama itu di daftar lulusan. Semua terdiam. Nama Raditya Ahmad terdengar semakin misterius. Direktur utama menghela napas panjang. Kalau begitu, kita menghadapi lawan yang jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Dia bukan pelamar biasa. Dia masuk kemari dengan tujuan tertentu.
Hening kembali menyelimuti ruangan. Setiap orang larut dalam pikirannya masing-masing. Malam itu, setelah rapat bubar, Melati tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan jendela lantai 10, menatap kota yang dipenuhi lampu-lampu. Tangannya masih memegang map lusuh. Namanya jelas, tulisan tangannya sederhana, Raditya Ahmad. Siapa sebenarnya kau? Gumam Melati. Bayangan pemuda itu muncul jelas di kepalanya. Pakaian lusuh, rambut berantakan, laptop murahan. Tapi tatapan itu tidak seperti orang bodoh. Ada keyakinan yang kuat, ada sesuatu yang tersembunyi. Melati menggigit bibir. Ia teringat bagaimana ia menghinanya habis-habisan. Bagaimana ia menertawakan ketika pemuda itu berkata bisa komputer. Dan kini, seluruh perusahaan kacau setelah kepergiannya. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Keesokan harinya, berita buruk kembali datang. Saham perusahaan turun lagi. Beberapa kontrak dengan klien besar dibatalkan. Surat kabar mulai menulis berita tentang perusahaan yang goyah. Tekanan semakin besar. Di ruang kerjanya, Melati didatangi atasannya. Wajahnya dingin. Suaranya tajam. Kau masih belum menemukannya juga? Kalau dalam 2 hari kau tidak bisa menemukan pemuda itu, jangan harap masih bisa duduk di kursi ini. Melati hanya bisa mengangguk lemah. Setelah atasannya pergi, ia kembali membuka map lusuh itu. Menelusuri setiap huruf, setiap detail. Nama, alamat, sekolah, semuanya terasa seperti jebakan. Namun ia sadar, itu satu-satunya kunci. Hari-hari berikutnya, Melati mencari ke berbagai tempat. Ia mencoba melacak melalui jaringan alumni sekolah. Ia bahkan mendatangi warnet-warnet kecil, berharap menemukan jejak. Tapi tidak ada. Seakan-akan nama Raditya Ahmad hanyalah bayangan. Namun Melati tahu, pemuda itu nyata. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia mendengar suaranya. Ia menyaksikan jemarinya menari cepat di atas laptop. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, pemuda itu akan muncul kembali. Tapi pertanyaan besarnya adalah, dalam wujud seperti apa ia akan kembali? Pagi berikutnya, gedung perusahaan besar itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan berat karena temboknya yang menjulang, tapi karena suasana di dalamnya. Semua orang bekerja dengan wajah tegang. Seperti ada sesuatu yang terus menghantui. Setiap langkah kaki terdengar terburu-buru. Setiap suara telepon terdengar lebih keras daripada biasanya. Di lobi, karyawan lalu lalang dengan mata gelisah. Beberapa dari mereka membicarakan kabar yang sudah menyebar ke media. Perusahaan sedang diserang hacker misterius, saham jatuh, dan investor mulai ragu. Suara bisik-bisik itu seakan mengikuti Melati kemanapun ia berjalan. Melati melangkah cepat menuju ruangannya. Matanya sembab karena semalam ia tidak tidur. Di meja kerjanya, map lusuh yang bertuliskan nama Raditya Ahmad itu masih ia simpan. Entah kenapa, ia tidak bisa melepaskan map itu dari genggamannya. Seolah ada sesuatu yang mengikat. Ia kembali membuka halaman depan. Menatap tulisan tangan sederhana yang mencatat nama, alamat, dan sekolah. Semuanya terlihat nyata. Tapi ternyata semua palsu. Melati menghela napas panjang. Siapa sebenarnya kau? Bisiknya lirih. Sementara itu, di ruang rapat lantai 5, direksi kembali berkumpul. Wajah mereka lebih muram daripada hari sebelumnya. Direktur utama menatap grafik saham yang terpampang di layar besar. Garis merah itu terus menurun, membuat ruangan seakan semakin sesak. Kalau ini berlanjut, dalam seminggu kita bisa kehilangan separuh nilai perusahaan, kata Direktur Keuangan dengan suara rendah. Kepala Keamanan menambahkan, investor mulai menelepon saya. Mereka tidak sabar. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Direktur utama memukul meja keras. Bagaimana bisa satu orang luar masuk ke sistem kita secepat itu? Apa tim IT kita hanya pajangan? Kepala IT menunduk dalam-dalam. Wajahnya penuh keringat. Kami sudah mencoba semua jalur, Pak.
Tapi sistem ini seperti ditangani oleh seseorang yang tahu semua celah. Bahkan celah yang tidak pernah kami perkirakan sebelumnya. Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas. Seseorang yang tahu semua celah, berarti orang itu bukan sembarang hacker. Dia mungkin sudah lama mengamati perusahaan ini. Direktur utama mengalihkan tatapan ke arah Melati, yang duduk di sudut ruangan. Bagaimana dengan pencarianmu? Melati menelan ludah. Maaf Pak, masih belum. Selain alamat rumah dan sekolah yang palsu, tidak ada yang lain lagi. Direktur utama mencondongkan tubuh. Jadi kau masih tidak tahu siapa dia? Melati menunduk. Wajahnya semakin pucat. Saya belum menemukan, Pak. Belum menemukan. Suara direktur utama naik. Kalau begitu kau harus mencari sampai dapat. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Tapi pemuda itu harus ditemukan. Kalau tidak, kau yang akan menanggung semuanya. Semua orang terdiam. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Tekanan itu seperti palu besar yang jatuh di atas kepala Melati. Sepulang rapat, Melati duduk di ruangannya dengan wajah kosong. Tangannya memainkan map lusuh itu tanpa sadar. Ia membuka, lalu menutup. Membuka lagi, lalu menutup. Di luar jendela, kota terlihat sibuk, tapi di matanya semua tampak buram. Ia teringat kembali kejadian di ruang wawancara. Bagaimana ia menertawakan Radit. Bagaimana ia menyebut kursi bisa najis jika ia duduki. Kata-kata itu kini menusuk balik ke hatinya. Dan yang paling ia ingat adalah tatapan Radit. Tatapan yang tidak membalas hinaan, tidak juga melawan. Tatapan itu tenang, tapi menyimpan sesuatu. Melati menggenggam kepalanya. Apa benar? Semua ini karena dia, gumamnya. Hari ketiga setelah kekacauan itu, keadaan semakin buruk. Saham perusahaan jatuh lebih dalam. Media mulai memberitakan dengan judul besar. Perusahaan raksasa goyah, data diretas, siapa dalangnya? Foto gedung perusahaan terpampang di halaman depan surat kabar. Para karyawan mulai ketakutan. Ada yang berbisik-bisik jika perusahaan bisa bangkrut. Ada juga yang mulai melirik lowongan di tempat lain. Direksi semakin marah. Tekanan terus mengalir ke Melati. Ia bahkan sempat dipanggil secara pribadi oleh direktur utama. Aku tidak peduli bagaimana. Kau harus temukan pemuda itu. Gunakan apa saja. Jangan sampai dia menghilang begitu saja. Nama itu, Raditya Ahmad. Harus kita ketahui kebenarannya. Melati mengangguk lemah. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Malam itu, ia kembali mencoba menelusuri jejak. Ia menyusuri gang-gang sempit di kota, bertanya pada orang-orang, bahkan mendatangi warnet-warnet kecil. Tapi semua sia-sia. Tidak ada yang mengenal nama itu. Tidak ada yang tahu siapa Raditya Ahmad. Di satu warnet, seorang penjaga bahkan berkata, nama itu asing, Bu. Tapi kalau ada orang yang bisa retas sistem besar, biasanya dia bukan orang sembarangan. Dia pasti punya alasan. Melati pulang dengan pikiran penuh. Ia membuka map itu di meja kamarnya, menatap nama itu lagi. Semakin ia menatap, semakin ia merasa nama itu bukan sekadar nama. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik huruf-huruf sederhana itu. Hari kelima. Rapat kembali digelar. Suasana semakin genting. Direksi sudah kehilangan kesabaran. Mereka menyalahkan satu sama lain. Suara bentakan memenuhi ruangan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba seorang asisten masuk dan berkata dengan suara gemetar. Pak, ada tamu penting datang. Dia menyebut namanya. Raditya Ahmad. Ruangan langsung hening. Semua mata membelalak. Nama itu bergema seperti petir di siang bolong. Direktur utama berdiri, wajahnya tegang. Bawa dia masuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Semua orang menoleh ke arah pintu dengan napas tertahan. Semua mata tertuju pada sosok pria muda yang baru saja melangkah masuk. Jas hitam yang ia kenakan tampak pas di tubuhnya. Kemeja putihnya bersih tanpa celah. Sepatunya berkilau tertata rapi. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, dan tatapannya tajam namun tenang.
Di belakangnya, dua pria berjas formal ikut masuk. Dari cara mereka berjalan, jelas mereka bukan sekadar pengikut biasa. Langkah mereka tegas. Posisi tubuh selalu sedikit di belakangnya, seolah menjaga. Di tangan salah satunya terlihat map hitam, dan satunya lagi memegang tablet. Ruang rapat terdiam. Beberapa orang saling berbisik, mencoba mengingat. Wajah itu terasa familiar, tapi sulit dikenali. Melati yang duduk di sudut ruangan mendadak berdiri dengan wajah pucat. Jantungnya hampir meloncat keluar. Tangannya gemetar menunjuk pria itu. Itu dia. Itu orang miskin yang kemarin. Dia yang meretas sistem perusahaan. Suaranya pecah, penuh panik. Suara Melati memecah hening ruangan. Beberapa direksi terbelalak, menoleh ke arahnya, lalu kembali menatap pria itu. Direktur utama menatap pria muda itu. Wajahnya menegang. Beberapa direksi lain juga langsung mengenalinya. Tapi mereka memilih diam. Wajah mereka berubah serius. Karena mereka tahu siapa sebenarnya Raditya Ahmad. Namun pria itu, Raditya Ahmad, hanya tersenyum tipis. Pandangannya singgah sebentar ke arah Melati. Lalu ia berjalan maju ke tengah ruangan. Suara hak sepatunya terdengar jelas, menambah ketegangan. Direktur utama berdiri. Wajahnya menegang, matanya tidak berkedip. Semua orang menunggu kata-kata pertama keluar dari mulutnya. Raditya Ahmad, ucap direktur utama dengan suara berat. Pria itu mengangguk perlahan. Betul, saya Raditya Ahmad. Suaranya tenang, dalam, dan penuh keyakinan. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa direksi saling berbisik, mencoba menyambungkan apa yang sedang mereka lihat dengan kabar yang beredar. Bagaimana mungkin pemuda lusuh yang kemarin diejek habis-habisan, kini berdiri dengan penampilan seperti seorang eksekutif penting. Melati panik. Ia menunjuk lagi dengan suara gemetar. Pak, percayalah, dia orang yang kemarin datang dengan pakaian lusuh. Saya lihat sendiri. Dia bukan orang biasa. Dia berbahaya. Namun kali ini, tatapan direktur utama berubah tajam ke arah Melati. Cukup. Suara itu menghentikan semua gerakan di ruangan. Melati terdiam, wajahnya pucat. Ia bisa merasakan seluruh ruangan seakan berbalik arah. Tidak lagi memandang Raditya dengan kecurigaan, melainkan dengan sikap hormat yang ditahan. Raditya maju beberapa langkah lagi, lalu berhenti tepat di depan meja rapat. Ia menatap layar besar yang menampilkan grafik saham jatuh. Kemudian ia menoleh ke seluruh ruangan. Saya tahu apa yang terjadi pada perusahaan ini, katanya tenang. Data tidak benar-benar hilang. Semua masih aman di tangan saya. Seketika ruangan bergemuruh oleh bisik-bisik. Kepala IT yang sejak tadi tertunduk langsung mengangkat wajah. Matanya membesar. Apa maksud Anda? Raditya menoleh padanya. Sistem tidak pernah benar-benar diretas dari luar. Yang kalian lihat hanyalah simulasi yang saya ciptakan. Semua file penting tidak tersentuh. Saya hanya ingin tahu, bagaimana cara orang-orang di perusahaan ini memperlakukan seorang pelamar kerja yang dianggap tidak pantas. Suasana mendadak sunyi lagi. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Semua orang menoleh ke arah Melati. Wajah Melati pucat pasi. Tubuhnya terasa lemas. Dadanya sesak. Napasnya memburu. Semua ejekan yang ia lontarkan kemarin kembali terputar di kepalanya. Kata-kata, najis, pemulung, lulusan SD, kini terasa seperti batu besar yang menghantam balik dirinya. Raditya melanjutkan. Saya duduk di kursi pelamar kemarin, bukan untuk mencari pekerjaan. Saya ingin melihat bagaimana perusahaan ini menilai manusia. Dan hasilnya, saya melihat sendiri bagaimana penghinaan, cemoohan, dan kesombongan bisa keluar tanpa ampun, hanya karena seseorang terlihat lusuh dan datang dengan map lusuh. Direktur utama menutup mata sebentar, lalu menarik napas panjang. Wajahnya berat, seakan menahan sesuatu. Ia tahu, semua orang di ruangan ini paham siapa Raditya sebenarnya. Hanya Melati yang masih berdiri bingung, tidak tahu betapa besar kesalahan yang ia buat. Direktur keuangan berdehem, lalu menunduk hormat.
Tuan Raditya, jadi semua ini ada di tangan Anda. Raditya mengangguk. Ya, sistem perusahaan tidak benar-benar dalam bahaya. Semua terkunci karena saya yang menguncinya. Semua bisa kembali normal kapan saja, jika saya mau. Hening kembali menelan ruangan. Melati menoleh ke sekeliling, berharap ada yang membelanya. Namun yang ia lihat justru wajah-wajah direksi yang berubah kaku, penuh rasa hormat pada Raditya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang besar yang belum ia ketahui. Pak, suara Melati gemetar, memohon pada direktur utama. Kenapa? Kenapa kalian semua diam? Dia ini yang menghancurkan sistem kita. Direktur utama membuka mata, menatap Melati tajam. Diam, Melati. Kau tidak tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Melati tertegun. Tubuhnya kaku. Kata-kata itu membuat kakinya lemas. Raditya tidak menoleh padanya. Ia hanya menatap seluruh jajaran direksi dengan mata tenang. Saya sudah melihat cukup banyak. Sekarang, saya akan kembalikan apa yang menjadi milik perusahaan ini. Ia memberi isyarat kecil pada pria yang berdiri di belakangnya. Pria itu maju, membuka tablet. Lalu beberapa detik kemudian layar besar di ruang rapat berubah. Grafik saham yang tadinya merah menurun drastis, perlahan kembali naik. Kode-kode merah di layar kontrol berubah hijau. Sistem kembali normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Semua mata terbelalak. Kepala IT sampai berdiri, tidak percaya. Bagaimana mungkin, secepat ini? Direktur keuangan memegang kepalanya. Saham naik lagi. Investor kembali membeli. Ini gila. Semua orang bersorak kecil, tapi tetap menahan diri karena kehadiran Raditya. Melati hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir deras. Ia mulai sadar, pemuda yang kemarin ia hina habis-habisan, bukan orang sembarangan. Namun ia masih belum tahu siapa sebenarnya Raditya Ahmad. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, wajahnya akan semakin tertunduk dalam rasa malu. Setelah layar besar di ruang rapat menampilkan grafik saham yang kembali naik, suasana yang tadinya mencekam perlahan berubah. Beberapa direksi yang tadi wajahnya pucat kini tampak lega, walau rasa heran masih jelas terpancar. Mereka tidak bisa menutupi keterkejutan. Bagaimana mungkin sistem yang selama berhari-hari tidak bisa dipulihkan oleh tim IT, bisa kembali normal hanya dalam hitungan menit setelah pria muda itu datang. Direktur utama menegakkan tubuhnya, lalu menatap Raditya Ahmad. Anda benar-benar menguasai segalanya. Suaranya berat, penuh tekanan, namun juga disertai nada hormat yang tidak bisa disembunyikan. Raditya tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya tersenyum tipis. Tatapannya tetap tajam. Saya sudah katakan, data perusahaan tidak pernah benar-benar hilang. Semua masih aman bersama saya. Kalian hanya terlalu sibuk mencari cara, tanpa sadar ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar sistem yang terkunci. Direktur keuangan mengernyit. Apa maksud Anda? Raditya menoleh ke arah kursi-kursi direksi yang dipenuhi wajah cemas. Masalah perusahaan ini bukan hanya pada sistem. Masalah sebenarnya ada pada orang-orang di dalamnya. Saya melihat sendiri, bagaimana seorang pelamar diperlakukan hanya karena penampilannya. Bagaimana kata-kata hinaan bisa dilontarkan dengan mudah. Kalau cara menilai manusia saja sudah rusak, jangan heran bila yang lain juga ikut runtuh. Ruangan hening. Setiap kata Raditya terasa seperti pisau yang menusuk. Namun tak ada yang berani membantah. Melati, yang sejak tadi berdiri dengan wajah pucat, mulai gelisah. Dadanya berdebar kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Raditya seakan diarahkan langsung kepadanya. Ia teringat bagaimana ia menertawakan pemuda itu, menyebut kursi najis, menyebutnya pemulung. Kini, semua direksi mendengar sendiri teguran yang halus namun tajam itu. Tangan Melati gemetar. Ia memberanikan diri bicara. Tapi Pak, kalian semua harus percaya. Saya tidak tahu kalau dia orang penting. Saya hanya ingin menguji. Diam. Suara direktur utama memotong dengan keras. Tatapannya menusuk Melati.
Kau tidak sadar apa yang sudah kau lakukan. Kau mempermalukan seseorang di ruang wawancara. Kau menantang dengan kata-kata yang bodoh. Dan kini, semua ini terjadi karena ulahmu. Tubuh Melati kaku. Rasa malu bercampur takut menyelimuti dirinya. Ia menunduk dalam, tidak berani menatap siapapun. Raditya tidak menoleh padanya. Ia hanya duduk di kursi kosong yang disiapkan di ujung meja. Anehnya, ketika ia duduk, kursi itu seperti berubah makna. Kursi yang biasanya hanya ditempati oleh tamu, kini terasa seperti kursi yang memberi perintah. Para direksi menahan napas. Suasana berubah. Pria yang tadi mengikutinya maju perlahan, membuka map hitam, lalu meletakkannya di atas meja rapat. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri di samping Raditya, seakan menegaskan posisi bahwa Raditya bukan sekadar tamu. Direktur keuangan yang biasanya cerewet kini terdiam, menatap penuh tanda tanya. Kepala keamanan menggenggam tangannya erat di pangkuan, seakan menahan sesuatu. Kepala IT menunduk, tidak berani mengangkat wajah. Semua tahu, posisi mereka di hadapan Raditya berbeda. Melati menggigit bibir. Ia masih berdiri, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berpihak padanya. Semua diam, menunggu arah pembicaraan dari Raditya. Raditya menyandarkan tubuhnya sedikit ke kursi, lalu berkata pelan tapi jelas. Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan perusahaan. Saya hanya ingin tahu, apakah perusahaan ini masih layak berjalan dengan cara yang kalian jalankan. Dan ternyata, banyak hal yang perlu diperbaiki. Direktur utama menunduk sedikit. Sebuah sikap yang jarang sekali terlihat. Apa yang Anda inginkan? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat semua direksi menoleh. Kata-kata sederhana, tapi keluar dari mulut seorang direktur utama yang biasanya selalu memberi perintah, bukan menerima. Raditya menatap lurus, tidak buru-buru menjawab. Ia membiarkan hening mengisi ruangan beberapa detik, membuat semua orang semakin tegang. Lalu akhirnya ia berkata, saya ingin keadilan. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk semua orang yang pernah diperlakukan dengan tidak adil di sini. Kata-kata itu menggema di ruangan. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Melati merasa kakinya lemas. Ia hampir jatuh duduk di kursi, tapi tangannya berpegangan pada meja untuk bertahan. Kata, keadilan. Itu terasa seperti pintu besar yang mulai terbuka, memperlihatkan apa yang akan menimpanya. Raditya melanjutkan, saya ingin melihat siapa saja yang menggunakan kekuasaan mereka untuk merendahkan orang lain. Karena orang-orang seperti itu adalah racun bagi perusahaan ini. Tatapannya kali ini singgah sebentar ke arah Melati. Tidak lama, hanya sekejap, tapi cukup membuat tubuh Melati gemetar hebat. Direktur utama menarik napas berat. Baik, kami mengerti. Ia lalu menoleh ke arah Melati. Kau, sebaiknya bersiap dengan segala konsekuensi. Melati tertegun. Pak, tolong beri saya kesempatan. Suaranya bergetar, hampir menangis. Namun tidak ada yang menoleh padanya. Semua mata tetap pada Raditya. Sosok yang beberapa hari lalu dianggap pemuda lusuh, kini menjadi pusat perhatian, pusat kendali, dan pusat keputusan. Raditya berdiri perlahan. Ia menutup map hitam yang diletakkan di meja. Saya sudah cukup lama menghilang. Kini saatnya saya kembali. Tapi bukan untuk sekadar menjadi saksi. Saya akan memastikan perusahaan ini berjalan di jalur yang benar. Suasana ruang rapat makin menegang. Direksi yang sebelumnya terlihat bingung kini mulai sadar. Pria muda di hadapan mereka bukan orang biasa. Mereka tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi. Melati menunduk. Air matanya mulai jatuh. Dalam hatinya ia tahu, semua ucapannya kemarin telah menghancurkan dirinya sendiri. Dan di dalam ruangan itu, untuk pertama kalinya, semua orang merasa sedang duduk di kursi yang salah. Karena kursi yang sebenarnya berkuasa, kini ditempati oleh seorang pria bernama Raditya Ahmad. Malam itu, setelah pertemuan besar berakhir, suasana perusahaan masih dipenuhi bisik-bisik. Para direksi keluar dari ruang rapat dengan wajah kaku, sebagian diam 1000 bahasa,
Sebagian lagi mencoba saling bertanya pelan tapi jelas terlihat penuh ketakutan. Nama Raditya Ahmad kini tidak lagi terdengar asing. Nama itu bergema di setiap sudut, meski tidak ada satupun orang yang berani menyebutnya dengan suara keras. Melati berjalan keluar ruang rapat dengan langkah goyah. Tumit sepatunya terdengar keras menghantam lantai marmer, tapi dalam hatinya justru kosong. Wajahnya pucat, matanya sembab. Air mata yang tadi ia tahan di dalam ruangan kini mengalir tanpa bisa dicegah. Semua tatapan direksi seakan menuduh dirinya. Semua kata Raditya tadi seakan diarahkan langsung kepadanya. Ia teringat jelas bagaimana tatapan Raditya singgah padanya. Hanya sebentar, tapi cukup membuat jantungnya seperti diremas. Seolah tatapan itu berkata tanpa suara, "Aku ingat apa yang kau lakukan." Melati menutup wajahnya dengan kedua tangan di depan lift. Pintu terbuka, tapi ia tidak segera masuk. Ia takut, bukan takut pada orang lain, tapi takut pada dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan kemarin kini berbalik arah, menjerat dirinya. Di sisi lain, Raditya belum meninggalkan gedung. Ia masih berada di ruangannya sendiri bersama dua pria berjas yang selalu mengikutinya. Salah satunya membuka tablet, memperlihatkan laporan terbaru. Semua sistem sudah stabil kembali, Tuan. Investor mulai menanamkan kembali modal mereka setelah grafik saham berbalik arah. Media juga mulai menulis berita positif, meski mereka masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Anda. Raditya hanya mengangguk. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dengan cahaya lampu berkelip. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Tatapannya jauh menembus malam. "Aku belum ingin mereka tahu," katanya pelan. "Biar waktu yang akan mengungkapkan." Pria satunya maju, menyerahkan map hitam. "Apa kita akan buka identitas sebenarnya sekarang, Tuan?" Raditya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Belum. Mereka belum siap. Dan aku ingin tahu lebih jauh siapa saja orang-orang di dalam perusahaan ini yang benar-benar bisa dipercaya." Kedua pria itu mengangguk patuh. Mereka tahu, meski Raditya terlihat tenang, sebenarnya langkah yang ia ambil sudah terencana jauh ke depan. Keesokan harinya, berita tentang pemulihan sistem menyebar cepat. Semua orang di perusahaan lega, tapi sekaligus semakin penasaran. Siapa pria muda yang datang bersama dua orang penting itu? Mengapa direksi terlihat begitu hormat padanya? Di ruang kerja karyawan, obrolan berbisik terdengar di mana-mana. "Aku dengar namanya Raditya Ahmad." "Benar, tapi aku tidak pernah dengar dia kerja di sini. Katanya dia bisa perbaiki sistem dalam sekejap. Tim IT kita saja tidak mampu." "Kalau begitu, siapa sebenarnya dia?" Nama itu kini jadi misteri. Semakin dibicarakan, semakin besar bayangan yang tercipta. Sementara itu, Melati duduk di mejanya, menatap kosong ke layar komputer. Semua pekerjaan terasa beku. Tangan yang biasanya lincah kini kaku. Ia terus memikirkan satu hal, bagaimana caranya menyelamatkan dirinya. Ia membuka kembali map lusuh itu yang masih disimpannya. Kertas lamaran Radit terbentang di depan matanya. Nama itu jelas tertulis, Raditya Ahmad. Tulisan tangan sederhana, alamat palsu, sekolah yang tidak pernah ada namanya. Semua jejak seakan sengaja ditutup rapat. "Siapa kau sebenarnya?" bisiknya lirih. Rasa penasarannya semakin membuncah. Ia tahu, kalau ia tidak menemukan kebenaran, dirinya bisa jadi korban pertama yang dijatuhkan. Ia harus tahu siapa Raditya sebenarnya. Hanya itu caranya untuk bertahan. Hari berikutnya, Melati memberanikan diri mencari informasi keluar. Ia mendatangi seorang temannya yang bekerja di kantor catatan sipil. Dengan hati-hati, ia meminta tolong untuk melacak nama Raditya Ahmad di data penduduk. Temannya membuka komputer, mengetik cepat, lalu berhenti. Wajahnya bingung. Nama Raditya Ahmad memang ada, tapi datanya aneh. Tidak ada catatan pendidikan jelas. Tidak ada riwayat pekerjaan. Hanya ada tanggal lahir. Tapi bahkan alamatnya tidak cocok dengan yang kau berikan kemarin. Melati menggigit bibir. Jadi, benar, data di surat lamaran itu palsu.
Temannya mengangguk. Sepertinya begitu. Tapi anehnya, ada catatan lain. Nama ini terhubung dengan beberapa perusahaan besar. Tapi tidak ada keterangan detail. Jantung Melati berdetak cepat. Perusahaan besar? Perusahaan apa? Temannya menggeleng. Aku tidak bisa lihat detailnya. Data ini terenkripsi khusus. Hanya orang dengan akses tinggi yang bisa membukanya. Melati terdiam. Rasa takut bercampur penasaran semakin menjeratnya. Malam itu, ia kembali ke apartemennya dengan langkah lemah. Ia menatap kota dari balik kaca jendela. Dalam kepalanya, nama Raditya Ahmad semakin besar, semakin menakutkan. Ia teringat saat-saat di ruang wawancara. Suara tawanya, ejekannya, semua kini terdengar bodoh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Kenapa aku begitu ceroboh? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Hanya satu kalimat singkat. Berhenti mencariku. Melati. Waktunya akan tiba sendiri. Melati terperanjat. Tangannya gemetar hebat. Ponsel hampir terjatuh. Ia menoleh ke sekeliling, seolah ada seseorang yang mengawasi. Nafasnya memburu. Dia tahu, aku mencari dia. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Di tempat lain, Raditya duduk di sebuah ruangan pribadi yang tenang. Lampu remang menerangi wajahnya. Di hadapannya, laptop terbuka dengan tampilan kode yang bergerak cepat. Ia tersenyum tipis, lalu menutup laptop itu. Kita lihat, siapa yang sebenarnya layak bertahan di perusahaan ini, katanya pelan. Malam itu, apartemen Melati terasa begitu sunyi. Lampu meja menyala redup. Bayangan tubuhnya terlihat di kaca jendela besar yang menghadap ke jalan kota. Ia masih memegang ponsel yang tadi bergetar, dengan pesan singkat yang membuat tubuhnya gemetar. Berhenti mencariku, Melati. Waktunya akan tiba sendiri. Pesan itu tanpa nama pengirim, hanya muncul dari nomor tak dikenal. Namun Melati yakin betul siapa pemilik pesan itu. Raditya Ahmad. Tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk di kursi, menatap kosong ke arah ponsel. Dia tahu aku mencari dia. Suaranya gemetar, hampir seperti bisikan. Di kepalanya, pertanyaan berputar tanpa henti. Bagaimana Radit bisa tahu? Bagaimana bisa ia mengirim pesan tepat setelah Melati keluar dari kantor catatan sipil? Apakah ia sedang diawasi? Atau lebih gila lagi, apakah Radit selalu tahu setiap langkahnya? Melati menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasnya memburu. Rasa takut bercampur rasa bersalah menghantamnya sekaligus. Keesokan paginya, suasana perusahaan tidak kalah tegang. Meski sistem sudah kembali normal, ketakutan masih menghantui. Semua karyawan bekerja dengan wajah serius. Suara berbisik masih terdengar di lorong-lorong. Katanya kemarin direksi rapat dengan orang misterius itu. Iya, namanya Raditya Ahmad, kan? Siapa dia sebenarnya? Kenapa semua direksi bisa segan begitu? Nama itu terus beredar. Semakin dibicarakan, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh. Melati berjalan melewati lorong dengan kepala menunduk. Setiap langkah terasa berat. Tatapan karyawan yang berpapasan seakan menembus kulitnya. Ia tahu, gosip sudah menyebar. Banyak yang mulai menghubungkannya dengan masalah besar ini. Sesampainya di ruangannya, Melati membuka komputer. Ia mencoba bekerja, namun pikirannya kacau. Matanya tidak bisa lepas dari map lusuh yang masih ia simpan. Map yang dulu ia hina, kini seakan menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia membuka kembali surat lamaran itu. Nama itu lagi, Raditya Ahmad. Kali ini, Melati menatapnya lebih lama. Ada getar di dadanya. Nama itu bukan lagi sekadar tulisan, tapi bayangan yang terus menghantuinya. Siang harinya, ia dipanggil lagi ke ruang rapat direksi. Begitu masuk, suasana ruangan langsung menekan dadanya. Direksi sudah duduk lengkap. Wajah-wajah mereka dingin dan serius. Direktur utama menatap Melati dengan sorot mata tajam. Apa hasil pencarianmu? Melati menunduk. Saya,
Belum menemukan informasi pasti, Pak. Nama itu tidak tercatat jelas dimanapun. Alamatnya kosong. Sekolahnya tidak ada catatan. Direktur utama mengetukkan jarinya ke meja. Berarti benar dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Direktur keuangan menyela. Kalau begitu, kenapa dia muncul sekarang? Dan kenapa sistem kita bisa dikunci lalu dikembalikan begitu mudah? Kepala keamanan berkata pelan. Sepertinya, dia ingin menguji kita. Seperti sedang bermain-main. Melati mencengkeram tangannya di pangkuan. Keringat dingin mengalir di telapak tangan. Kata-kata itu membuatnya semakin gelisah. Ia merasa dirinya sedang dijadikan contoh. Dijadikan alat untuk memperlihatkan bagaimana buruknya perlakuan terhadap seseorang. Direktur utama kembali menatap Melati. Kau yang pertama kali berhadapan dengannya. Kau menghina dia. Kau menantang dia. Jadi, kau juga yang harus menanggung akibatnya. Kalau ada hal buruk terjadi lagi, kau yang paling dulu akan dimintai pertanggungjawaban. Tubuh Melati gemetar. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak tahu siapa Radit sebenarnya. Tapi kata-katanya terasa sia-sia. Semua direksi sudah menilai dirinya sebagai biang masalah. Setelah rapat usai, Melati keluar dengan wajah pucat. Ia berjalan ke toilet wanita, menutup pintu, lalu bersandar di dinding. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa sendirian. Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa hancur. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk. Ia buru-buru mengusap air matanya dan membuka layar. Kau takut, Melati? Itu baru permulaan. Jangan lari. Aku akan kembali, dan saat itu kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya semakin cepat. Ia menatap cermin di depannya, melihat wajahnya sendiri yang pucat dengan mata bengkak. Pesan itu membuat seluruh tubuhnya lemas. Ia keluar dari toilet dengan langkah goyah. Tidak sadar, ada seseorang yang mengamati dari kejauhan. Sosok pria dengan pakaian sederhana, berdiri di sudut lorong, matanya tajam. Begitu Melati lewat, pria itu memalingkan wajah dan pergi tanpa jejak. Malamnya, Melati tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di apartemennya. Pikiran tentang Raditya Ahmad tidak berhenti menghantui. Ia merasa seperti sedang dikejar bayangan. Di meja, map lusuh itu terbuka. Angin dari jendela menggoyangkan kertasnya, membuat nama itu terlihat jelas lagi. Raditya Ahmad. Melati mendekat, menatap kertas itu dengan mata sembab. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau muncul dalam hidupku dengan cara seperti ini? Namun tidak ada jawaban. Hanya sunyi malam yang menemaninya. Dan jauh di tempat lain, Raditya sedang duduk di ruang remang, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman kamera dari gedung perusahaan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia melihat Melati keluar dari ruang rapat dengan langkah goyah, melihatnya menangis di toilet, melihatnya membaca pesan. Senyumnya tipis. Belum waktunya. Biar dia tenggelam dulu dalam rasa takutnya. Hari ke-9 sejak kekacauan pertama terjadi, gedung perusahaan masih belum benar-benar pulih. Sistem memang sudah kembali normal, saham naik lagi, bahkan investor mulai tenang. Namun ada satu hal yang tidak bisa dipulihkan, rasa takut. Setiap karyawan yang masuk kerja kini membawa wajah penuh tanya. Mereka tidak lagi membicarakan proyek, target, atau rencana kerja. Mereka membicarakan satu nama yang tidak bisa mereka pahami. Raditya Ahmad. Dia muncul tiba-tiba. Bisa kembalikan sistem dalam hitungan menit. Kenapa direksi hormat padanya? Siapa sebenarnya dia? Semua pertanyaan itu berputar di lorong-lorong, di ruang makan, bahkan di lift. Nama itu kini berubah menjadi bayangan besar yang menutupi cahaya di perusahaan. Melati berjalan cepat melewati kerumunan. Ia tahu orang-orang membicarakannya juga. Wajah-wajah itu selalu menoleh ketika ia lewat. Bisikan mereka jelas terdengar. Itu kan Bu Melati, katanya dia yang pertama kali menghina orang itu. Pantas sekarang wajahnya pucat terus. Kalau benar, dia bisa dipecat.
Melati menggigit bibir, menahan air mata. Setiap langkah terasa seperti menembus duri. Hari itu, ia kembali dipanggil ke ruang direksi. Kali ini hanya bersama direktur utama. Pintu ruangannya tebal, tertutup rapat. Udara di dalam dingin menusuk. Direktur utama duduk tegak. Tangannya bertaut di atas meja. Tatapannya tajam menembus Melati. Kau tahu kenapa aku panggil kau ke sini? Melati menunduk. Saya mengerti, Pak. Direktur utama mendesah panjang. Perusahaan sudah pulih. Tapi luka yang kau buat belum sembuh. Kau mempermalukan seseorang yang ternyata punya kuasa lebih besar dari kita semua. Kau tahu akibatnya. Air mata jatuh di pipi Melati. Saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Pak, saya kira dia hanya pelamar biasa. Saya mohon, beri saya kesempatan. Direktur utama mengetuk meja pelan. Suaranya berat. Kesempatan tidak datang 2 kali. Melati. Kalau saja bukan karena dia sendiri yang mengendalikan situasi, mungkin sekarang perusahaan ini sudah hancur. Dan kau yang paling dulu diminta bertanggung jawab. Kata-kata itu menusuk dalam. Melati terisak. Tubuhnya gemetar. Ia tahu benar. Apapun yang terjadi nanti, namanya sudah tercoreng. Sore harinya, saat semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Melati duduk termenung di ruangannya. Map lusuh itu masih ada di mejanya. Ia menatap nama itu lagi, berulang-ulang, seakan mencari arti di balik hurufnya. Raditya Ahmad, bisiknya. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Seorang staf masuk, wajahnya ragu. Bu, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Siapa? Tanya Melati, suaranya bergetar. Dia tidak menyebut nama. Hanya bilang, Bu Melati akan tahu siapa saya begitu melihat wajah saya. Wajah Melati pucat seketika. Jantungnya berdegup keras. Ia berdiri terburu-buru, menghampiri pintu, tapi kakinya lemas. Staf itu membuka pintu lebih lebar. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Bukan berpakaian lusuh, bukan juga dengan jas mewah. Hari ini ia memakai kemeja sederhana berwarna biru tua, celana hitam polos, dan sepatu kulit biasa. Wajahnya bersih, tenang, dan matanya menatap langsung ke arah Melati. Melati menutup mulutnya dengan tangan. Kau. Suaranya tercekat. Pria itu melangkah masuk perlahan. Suara langkahnya terdengar jelas di ruangan yang hening. Ia menutup pintu dengan tenang, lalu berdiri di depan meja Melati. Jangan takut, katanya pelan. Suaranya tenang, namun justru membuat tubuh Melati semakin gemetar. Aku hanya ingin bicara. Melati terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Semua penghinaan yang pernah ia lontarkan kembali berputar di kepalanya. Saya salah, saya mohon maaf. Suaranya pecah, penuh penyesalan. Raditya menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, tapi ada ketegasan yang menusuk. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kau tahu, setiap kata yang kau ucapkan kemarin tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Kata-kata itu akan jadi pengingat, bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang yang berpikir bahwa penampilan menentukan harga diri seseorang. Melati menangis terisak. Tangannya bergetar, memegang ujung meja seakan itu satu-satunya penopang tubuhnya. Raditya melangkah lebih dekat. Ia menaruh map lusuh yang sempat dipegang Melati ke atas meja. Kau simpan map ini seakan ingin mencari tahu siapa aku. Tapi percayalah, bahkan kalau kau cari seumur hidup, kau tidak akan pernah menemukan apapun dari kertas ini. Karena yang tertulis di sini hanyalah bayangan. Melati menoleh, menatap map itu. Dadanya sesak. Lalu, siapa kau sebenarnya? Suaranya bergetar. Raditya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berbalik menuju pintu. Tepat sebelum keluar, ia berkata pelan tanpa menoleh. Kebenaran akan datang pada waktunya. Dan ketika itu tiba, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Melati jatuh terduduk di kursinya, menangis tanpa henti. Map lusuh di meja terbuka,
Halaman depan dengan nama Raditya Ahmad tampak jelas, seolah menatap balik dirinya dengan dingin. Di lantai atas, Raditya berjalan tenang bersama dua pria yang selalu mengikutinya. Salah satunya berbisik, "Tuan, apa tidak sebaiknya kita ungkap identitas Anda sekarang?" Raditya menggeleng. "Belum saatnya. Biarkan mereka merasakan dulu bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian. Dari situ, kita akan tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya." Pria itu mengangguk hormat. Mereka bertiga masuk ke lift. Pintu menutup, meninggalkan bayangan misteri yang semakin dalam. Sementara itu, di ruangannya, Melati masih terisak. Ia menatap map lusuh itu lagi. Dan kali ini, bukan hanya takut, tapi juga rasa penasaran yang semakin membakar. "Siapa sebenarnya kau, Raditya Ahmad?" gumamnya lirih. Namun hatinya tahu, apapun jawabannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, perusahaan tampak berbeda. Sejak pagi, para karyawan dibuat terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa. Deretan mobil mewah berhenti di halaman depan gedung. Sopir-sopir berjas hitam turun lebih dulu, lalu berdiri rapi berjajar. Pintu-pintu mobil dibuka dengan penuh wibawa. Orang-orang yang lewat menoleh dengan wajah heran. Di tengah barisan itu, seorang pria muda turun dari mobil paling depan. Jas hitamnya rapi, langkahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah pintu masuk perusahaan. Semua karyawan yang berada di lobi terdiam. Ada yang langsung berbisik-bisik. Ada pula yang tanpa sadar menunduk. Pria itu adalah Raditya Ahmad. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, dua pria paruh-baya dengan jas mewah ikut turun. Wajah mereka tegas. Karisma mereka begitu jelas terasa. Semua orang mengenal salah satu dari mereka. Pendiri perusahaan sekaligus pemegang saham terbesar. Sosok yang jarang sekali terlihat. Kini berjalan berdampingan dengan Raditya. Bisik-bisik semakin keras. Itu pemilik perusahaan. Tapi kenapa beliau bersama Raditya? Apa hubungan mereka? Semua pertanyaan terhenti ketika mereka masuk ke ruang rapat utama. Suasana ruang rapat benar-benar tegang. Seluruh direksi sudah duduk menunggu. Begitu pintu terbuka dan Raditya masuk bersama kedua orang penting itu, semua orang langsung berdiri. Tidak ada yang berani duduk sebelum dipersilakan. Direktur utama yang biasanya selalu berwibawa kini tampak menunduk. Wajahnya serius. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Raditya berjalan ke kursi paling depan. Kali ini, kursi itu bukan sekadar kursi kosong. Kursi itu adalah kursi kehormatan. Kursi yang hanya ditempati oleh orang yang benar-benar memiliki kuasa tertinggi. Pendiri perusahaan, pria tua berambut perak, berdiri di sampingnya dan menatap semua direksi. Suaranya dalam, penuh wibawa. "Dengarkan baik-baik. Selama ini, kalian semua mengenalku sebagai pendiri perusahaan ini. Tapi ada satu hal yang mungkin belum kalian ketahui. Perusahaan ini tidak hanya berdiri di tanganku, tapi juga sudah aku wariskan kepada generasi berikutnya." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Raditya. "Inilah cucuku, pewaris sah sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Namanya Raditya Ahmad." Ruangan hening. Semua orang tertegun. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Melati yang duduk di ujung meja langsung menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Air matanya menetes begitu saja. Seluruh dunia seakan runtuh menimpa dirinya. Sosok yang kemarin ia hina habis-habisan, yang ia tertawakan, yang ia sebut najis, ternyata adalah cucu pendiri perusahaan. Orang yang punya kuasa lebih tinggi daripada semua orang di ruangan itu. Direktur utama menunduk dalam-dalam. "Tuan muda, maafkan kami." Direktur keuangan ikut bicara. Suaranya bergetar. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya." Raditya menatap mereka dengan tatapan tenang. "Itu dia masalahnya. Kalian tidak tahu siapa aku, tapi lebih parahnya, kalian bahkan tidak tahu cara memperlakukan manusia dengan layak." Kata-kata itu membuat semua orang menunduk. Raditya berdiri,
menatap seluruh ruangan. Aku menyamar sebagai pelamar kerja bukan untuk bermain-main. Aku ingin melihat bagaimana perusahaan ini berjalan di bawah orang-orang yang kuberi kepercayaan. Dan hasilnya, mengecewakan. Tatapannya singgah sebentar ke arah Melati. Mata Melati merah. Wajahnya penuh rasa takut. Di ruang wawancara, lanjut Raditya. Aku dihina habis-habisan. Disebut najis, dianggap pemulung, ditertawakan hanya karena aku menulis lulusan SD di kertas lamaran. Apa seperti itu perusahaan ini menilai manusia? Apa hanya penampilan yang menjadi tolok ukur? Kalau begitu, kalian semua sudah lupa pada nilai kemanusiaan. Beberapa direksi menunduk semakin dalam. Tidak ada yang berani angkat bicara. Pendiri perusahaan menatap mereka dengan mata tajam. Aku membangun perusahaan ini dengan keringat dan perjuangan. Bukan untuk jadi tempat orang sombong. Bukan untuk jadi tempat orang merendahkan orang lain. Dan hari ini, aku melihat sendiri bagaimana cucuku diperlakukan. Suasana semakin mencekam. Raditya melangkah perlahan, lalu berhenti di samping Melati. Semua mata menoleh. Melati gemetar. Air matanya terus mengalir. Apa kau ingat kata-katamu kemarin, Melati? Tanya Raditya pelan, tapi nadanya menusuk. Melati menggeleng lemah. Saya menyesal, Tuan. Saya mohon, maafkan saya. Raditya menatapnya lama. Aku tidak marah. Tapi aku ingin kau tahu, setiap kata yang keluar dari mulutmu telah memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan aku yang hancur karena kata-kata itu, tapi kau sendiri. Melati jatuh terduduk di kursinya. Ia menangis terseduh-seduh, wajahnya merah, tubuhnya lemas. Semua direksi melihatnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Pendiri perusahaan menghela napas berat. Mulai hari ini, kau tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Suara itu membuat Melati terperanjat. Ia menoleh, menangis lebih keras. Pak, jangan, saya mohon, beri saya kesempatan. Tapi tidak ada yang peduli. Raditya menatapnya terakhir kali. Kesempatan itu sudah kau buang sendiri, Melati. Setelah itu, rapat dilanjutkan. Raditya duduk di kursi utama. Semua direksi menunduk hormat padanya. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Semua tahu, sejak hari itu, perusahaan ini memiliki pemimpin yang sebenarnya. Raditya Ahmad, cucu pendiri perusahaan sekaligus pemegang saham terbesar. Pria yang kemarin mereka hina sebagai pemuda lusuh lulusan SD, kini berdiri dengan wibawa penuh. Dan Melati, yang dulu merasa dirinya berkuasa, kini tertunduk hina di depan semua orang. Hari itu menjadi sejarah baru di perusahaan. Bukan hanya karena sistem pulih, bukan hanya karena saham naik kembali, tapi karena semua orang belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kau hina adalah orang yang memiliki kuasa lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Cerita selesai. Sahabat kisah, beginilah akhirnya nasib orang yang meremehkan sesama manusia hanya karena penampilan. HRD yang sombong itu harus menanggung malu di depan seluruh direksi. Sementara pemuda lusuh yang mereka hina justru berdiri sebagai pewaris perusahaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja, karena kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.